Hari ini kita rencananya mau ngunjungin salah satu gereja paling bersejarah di kota Shanghai. Dan setelah itu kita juga mau mampir ke salah satu perpustakaan cantik di tengah kota ini guys. Itu adalah Xuxiahui Library. Kita mulai jalan dari area Wukang. Dan dari sini ke gerejanya kurang lebih sekitar 15 menit jalan kaki guys. Hari ini suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Udah panas banget ya. Tapi yang aku suka di area ini, area Wukang, itu meskipun di tengah kota Shanghai, jalannya masih nyaman banget buat pejalan kaki. Makanya jalan di sini tuh rasanya bisa jauh-jauh ya. Pohonnya rindang-rindang banget, trotoarnya luas, enak, dan sepanjang jalan itu banyak banget bangunan tua bergaya Eropa yang masih kerawat banget sampai sekarang. Di satu sisi kita lagi ada di salah satu kota paling modern di Tiongkok, tapi juga vibes-nya berasa kayak lagi jalan di kawasan heritage Eropa guys. Dan menurutku ini salah satu yang paling bikin Shanghai menarik banget ya. Jadi kota ini percampuran antara gedung-gedung tinggi, skyline futuristik, atau pusat finansial, tapi juga tentang gimana sejarah lama, arsitektur kolonial, budaya lokal, dan juga kehidupan modern bisa hidup barengan sampai hari ini. Nah, dari jalan kaki santai di Wukang ini kita bakal lanjut ke area Xujiahui, dan di sana ada dua tempat yang menurutku menarik banget buat kita kunjungin. Yang pertama, Gereja Santo Ignatius dan Perpustakaan Shikawe. Ini dia gereja Santo Ignatius Cathedral atau biasa dikenal Xuxiahui Cathedral. Gereja ini dibangun pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1906 sampai 1910 oleh misionaris Jesuit Prancis. Dari luar aja udah kelihatan banget pengaruh arsitektur gotiknya, bangunan bata merah, jendela lengkung runcing, stained glass, dan dua menara tinggi yang bikin gereja ini kelihatan megah banget di tengah kota Shanghai. Yang menarik, area ini dulunya memang jadi salah satu pusat penting komunitas Katolik dan pendidikan di Shanghai. Nama Xujiahui sendiri udah punya hubungan dengan Shi Guangqi, seorang ilmuwan dan pejabat penting Tiongkok pada masa dinasti Ming, yang juga dikenal punya hubungan dekat dengan misionaris Jesuit pada saat itu. Dan gak jauh dari gereja ini, sekitar 1 menit jalan, ada Shikawe Library. Kalau gereja yang nunjukin sisi religius dan arsitektur Eropa di Shanghai, perpustakaan ini justru nunjukin sisi lain dari Xujiahui area ini sebagai pusat ilmu, pengetahuan, dan budaya. Biblioteka JKW ini bahkan punya akar sejarah sejak tahun 1847 dan dikenal sebagai salah satu perpustakaan modern paling awal di Shanghai guys. Koleksinya dulu banyak berisi buku-buku asing, kajian-kajian tentang Tiongkok, dan juga karya-karya yang mempertemukan budaya timur dan barat juga nih guys. Unik banget nih sejarahnya. Dan selain itu kita bisa lihat ya perbedaannya dibandingin dengan kota-kota lain atau ibu kota lain di negara lain. Di sini tuh fasilitas publik bener-bener disediain banget, sampai ada charger magnetik juga, dan warga-warga lokal bener-bener pakai fasilitasnya buat kerja, belajar, dan mereka saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi kalau aku perhatiin mereka bener-bener fokus kerjanya, nggak ada yang diskusi ngobrol, nggak berisik. Ada juga yang sekedar baca buku atau main game juga, tapi bener-bener nggak berisik sama sekali guys. Keren banget. Kalau di Indonesia ada nggak ya yang kayak gini? Coba tulis di komen ya guys. Setelah puas keliling gereja dan perpustakaannya, perut udah mulai lapar, dan karena kita lagi di Shanghai, kita mau cobain salah satu makanan signature khas kotanya. Kali ini kita bakal naik metro, dan kali ini bukan xiaolongbao, bukan shengqianbao, tapi mie lokal Shanghai. Tempat ini terkenal dengan mie kering khas Shanghai, salah satunya pakai topping kerang dan hati babi guys. Ada juga scallion oil noodles, mie sederhana dengan minyak daun bawang yang wanginya khas banget, dan ini bener-bener tempat makan lokal yang rame, sederhana, dan otentik banget guys. Yuk kita langsung ke lokasinya. 你好，你好，要这三种。这个，这个，OK。Jadi kita di mana nih? Kita lagi makan di nama restorannya Pussy Old Alley.
Kalau bahasa Mandarinnya Fuji Lao Nong Tang. Oke. Di Old Alley. Dia ada beberapa cabang sebenarnya di Shanghai, cuman kita lagi ada cabang yang di Huaihai Middle Road. Jadi dekat banget sama jalan utama Huaihai yang gede banget itu. Gitu. Nah ini spesialisnya ini penpang mian ini. Jadi sebenarnya mie kering, tapi ini kayak ada jamur-jamurnya gitu ya. Jamur-jamurnya jadi bisa dilihat itu. Jadi nggak berkuah ya, nggak berkuah. Kering. Terus kita pesan juga pork cutletnya. Katanya pork cutletnya juga populer. Pork cutletnya. Gitu. Sama kita pesan sayur juga, sayur polos aja sih sebenarnya ya. Saya sih pocai kayaknya. Ya, sayur polos. Jadi 3 ini yang terkenal. Kita coba. Mie-nya ada macam-macam sih. Ada yang kuah juga. Cuman kita pilih yang ini karena kayaknya paling banyak dipesan sama orang-orang ya. Selamat makan. Di sini semuanya jico ya. Kayaknya mungkin dia punya kali. Asumsi. Atau dia endorse atau gimana, pokoknya semuanya nanti pajangannya jico semua. Ornamen itu kan ada sepatu tanda tangan dia yang dipakai manggung. Sama satu hal yang kayaknya beda deh dari restoran lain karena ini pelayanannya ramah banget ya. Iya, ramah banget ya. Luar biasa sekali loh. AI-nya ini kasih hair tie, terus kasih ini yang buat supaya makanannya nggak akan kemana-mana. Terus ya ramah banget. Tas kita ditaruhin. Beda lah sama restoran. Iya, beda. Ya. Oke, kita makan. Tonkatsu pada umumnya. Total 55 yuan. Kayaknya Dapat 3 menu. 39 deh. Bedanya dari tonkatsu yang biasa, ini kayaknya langsung dibikin dari dagingnya gitu. Jadi kalau tonkatsu biasa kan biasanya dibekuin, terus ditowing, baru habis itu digoreng, gitu, dipakai ini fresh, karena nggak keras sama sekali sih. Ini ada isi daging sapi, babi, sapi kayaknya. Bukan daging, bukan sapi atau Ampela. ampela. Oh my god. Bukan daging. Buat aku yang sebenarnya nggak suka ampela, ini cukup oke. Kemakan. Tapi after taste-nya kan agak pahit-pahit gitu deh. Iya, Ampela. itu justru aku nggak suka ampela karena itu. Cuman ini surprisingly oke lah, bisa lah dimakan. Jadi mie-nya itu teksturnya kayak mie Hongkong, kecil-kecil gitu. Terus bumbunya kayak pakai bumbu apa ya, kayak bumbu saus tiram mungkin nih. Ini bumbu saus tiram, tapi nanti kita coba cek lagi ya bumbunya apa. Cuma ini rasanya asin manis gitu guys. Kepala pakai saus tiram gitu. Enak. Ramai banget ya dari tadi, nggak berhenti orang. Penuh. Semua di Tapi belakang. cepet banget pelayanannya. Penuh banget. Antrinya tapi di bawah tadi nggak terlalu panjang, paling mungkin 5 menitan. Ini sekarang jam 1:30 siang, kita masuk tadi jam 1 mungkin. Udah beres semua. Setelah makan mie, kita lanjut ke OPS Coffee karena belum mulai hari kalau belum ngopi guys. Tempatnya kecil tapi ini jadi salah satu specialty coffee shop yang paling terkenal di Shanghai. Dan yang aku suka, Shanghai itu bukan cuma kuat di makanan lokalnya, coffee culture-nya juga hidup banget guys. Jadi sebelum lanjut explore kota lagi, yuk kita ngopi dulu guys.
people food and little herbal. You can smell. Yeah, little sweet. Yeah. 好喝，好喝。印度你虾怎么说？ Enak banget. Cocoa is very creamy. We use fresh coconut and a little tea, so very nice some bread tea cake. Yeah, I like this one. This one. Yeah, cake nice cake. Which one do you like? Something more sour. Sour. Yeah. This one's so good. Like some cake. Yeah. Coconut cake. Jadi kita lagi di OPS Coffee, salah satu artisan kopi yang ada di Shanghai, super populer di kalangan pecinta kopi. Jadi kita lagi cobain sebenarnya ada beberapa jenis kopinya, tapi kita cobain 2 yang direkomendasiin sama baristanya. Jadi ada 2, yang pertama adalah Coco Coffee. Ini pakai biji kopi Ethiopia, Guji, dicampur teh juga. Tehnya robusti sama ada fig leaf-nya juga. Dan dia pakai fresh cream. Terus yang satu lagi ini adalah Apple Bite. Nah, yang Apple Bite ini sama dia pakai biji Ethiopia dan dia pakai fresh apple dan pineapple juga. Ini yang bikin wangi. Jadi yang bikin wangi adalah bergamotnya. Wangi bergamot banget. Dan rasanya tuh karena memang dia pakai campuran apel dan pineapple, jadi ada rasa manisnya. Fruity banget. Ini Coklatnya yang ini fruity banget. kita coba dulu yang Coco. Gila, kelapa banget. Dan manis kayak makan kue. Tadinya juga kayak makan kue. Wah, ini enak guys. Ada fig leaf, Agak susah, nggak kelihatan ya. Enak banget. Bismillah, orang sini lucu ya kalau ngomong guys. Kita kayak adu-aduan keras-kerasan suara. Recommended sih tempat ini, OPS. Jadi kalian yang suka kopi mungkin bisa cobain kopi-kopi unik. Nggak cuma kopi hitam americano atau kopi lainnya. Ini jadi salah satu yang terkenal di Shanghai adalah OPS Coffee. Enak banget. Personally kalau dari 2 ini aku lebih suka yang Apple Bite karena aku suka yang lebih fruity rasanya. Jadi itu fruity banget dan benar-benar seger, bau bergamotnya keluar banget. Dan ini kayaknya katanya ada perilla leaf-nya juga nih, mungkin perilla leaf ya? Kurang tahu sih. Nanti kita cek lagi. Cuman ya personally aku lebih suka yang ini, yang Apple Bite. Kalau Coco sebenarnya enak, cuman dia manis deh. Manis bener-bener kayak makan kue kelapa gitu, karena ini foamnya bener-bener kelapa banget. Manis kelapa banget. Buat 2 minuman ini harganya total 105 tadi, karena yang ini 55, yang ini yang Apple Bite itu 50. Rata-rata minuman dia lainnya juga harganya 50-an ya, cuman yang ini yang paling mahal yang 55, beda sendiri. Sisanya 50. Agak mahal tapi menurutku worth it. Worth it banget buat yang suka eksperimental, kopi eksperimental. Nah ini dia nih, eksperimennya benar-benar on point banget. Iya. Mungkin bukan agak mahal, revisi mahal. Mahal ini. Mahal.
200.000 berarti ya. Dirupiahin 260.000, hampir 300.000 untuk 2 gelas kopi. 2 gelas kopi. Cuman ya sekali Dan kayaknya memang kok bijinya juga mahal sih ini. biji Ethiopia. ya. Keduanya menu springnya dia. Jadi dia setiap season tuh akan ganti menu. Untuk spring ini yang paling populer ya 2 menu ini. Di luar ini sebenarnya ada 4 menu lainnya yang kita nggak coba. Setelah ngopi, kita lanjut ke Xintiandi, dan begitu masuk ke area ini, langsung kerasa kalau ini bukan sekedar kawasan heritage biasa. Xintiandi ini rame banget guys, banyak banget pengunjung, juga turis, dan juga orang lokal yang datang buat jalan-jalan, makan, ngopi, shopping, atau foto-foto juga. Di sepanjang area ini juga banyak restoran, cafe, boutique store, sampai high-end shopping. Jadi vibes-nya tuh bukan kota tua yang tenang, tapi lebih ke lifestyle district yang modern dan kerasa hidup banget. Yang unik di sini adalah bangunannya. Kalau diperhatiin, banyak bangunan di sini masih mempertahankan gaya rumah lama Shanghai yang disebut shikumen. Shikumen ini dulunya adalah hunian khas warga Shanghai. Modelnya seperti rumah deret dengan gang kecil, tembok bata, dan pintu batu besar di bagian depannya. Arsitekturnya juga unik karena ada campuran gaya Tiongkok dan pengaruh Barat. Dulu kawasan seperti ini adalah tempat tinggal, tapi sekarang bangunan-bangunan lamanya udah direstorasi dan berubah fungsi jadi restoran, kafe, toko, dan juga area belanja yang cukup premium. Makanya jalan di sini tuh rasanya menarik banget. Di satu sisi kita bisa melihat jejak Shanghai lama dari bentuk bangunan dan detail arsitekturnya, dan di sisi lain kita bisa lihat suasananya udah sangat modern dan ramai banget guys. Menurutku area ini udah berhasil jadi contoh paling jelas gimana Shanghai ngemas ulang sejarahnya, bukan cuma dipertahankan sebagai bangunan tua, tapi dibuat hidup lagi sebagai bagian dari gaya hidup kota modernnya. Kalau Wukong terasa lebih lively, klasik, dan residential, Xintiandi ini lebih polish, rame, dan high-end. Dua-duanya sama-sama nunjukin old Shanghai, bersejarah, tapi dengan karakter yang beda banget. Keren banget guys. Setelah dari Xintiandi, kita lanjut ke arah Deban. Rencananya kita bakal naik metro, tapi sebelum masuk stasiun kita jalan dulu lewat Fuxing Road. Nah, pas jalan di area sini ternyata kita lewatin kantornya Red Note, atau yang di Tiongkok lebih dikenal sebagai Xiaohongshu. Buat yang belum tahu, Xiaohongshu ini kurang lebih kayak Instagram versi Tiongkok. Isinya banyak banget referensi tempat makan, cafe, hotel, itinerary, spot foto, sampai review lokal dari orang-orang yang memang tinggal atau sering jalan di Tiongkok. Dan kantornya di area Xintiandi ini keren banget ya guys. Nggak terlalu besar dari luar, tapi kelihatannya mewah, rapi, dan Shanghai banget. Nah, ngomongin aplikasi, sebenarnya kalau mau jalan-jalan ke Tiongkok, ada beberapa app penting yang menurutku wajib banget disiapin dari sebelum berangkat. Yang pertama ada WeChat. Ini hampir kepake buat semuanya, buat bayar, naik metro, scan QR menu di restoran atau cafe, pesan makanan, bahkan kadang buat komunikasi juga guys. Sebenarnya Alipay juga bisa, dan banyak turis juga pakai Alipay, tapi aku pribadi jauh lebih suka WeChat ya, lebih stabil dan lebih praktis aja gitu rasanya. Satu aplikasi bener-bener buat semuanya guys. Yang kedua, aplikasi Map.
itu bisa pakai A-Map atau Paitu. Cuma kalau Paitu itu kebanyakan pakai bahasa Mandarin, jadi buat turis mungkin agak effort di awal. Tapi untuk navigasi lokal di Tiongkok, aplikasi Maps lokal ini jauh lebih akurat dibanding aplikasi Maps yang biasa kita pakai di luar Tiongkok. Oke, sekarang kita ke metro. Tujuan berikutnya adalah Depan. Yuk, let's go guys. Kita sampai di Rockban. Kondisinya lumayan ramai turis, tapi aku suka banget bangunannya. Cakep banget. Kayak Inggris banget sih ini bangunannya. Lampunya baru aja nyala. Kondisi keramaian Depan. Kita mau nyebrang ke area Depannya. Ini jalanan nih guys. Cakep. Kita mau coba menuju view yang katanya bagus banget buat ngelihat gedung-gedung di sekitar Depan yang lampunya nyala semua guys. Ini benar-benar baru aja nyala. Sekarang jam 7 malam waktu setempat. Kondisinya ramai banget. Rame banget. Drone nggak boleh, harus izin dulu. Tapi kayaknya memang nggak boleh. Inilah Depan. Ini bisnis distriknya Shanghai di seberang sungai. Di belakang kita ini ada Liujiancui, kawasan bisnis distriknya Shanghai, dan di sebelah sana itu ada Depan. Nah, ini adalah kawasan Depan ya semua. Ini gedung-gedung bisnisnya Shanghai semua. Mereka maju banget. Ada yang lagi priwet, unik banget. Priwet di tengah modernisasi Tiongkok guys. Ini adalah Liujiancui. Cakep banget guys. Nih. Ini penuh banget, orang-orang pada foto, pada keliling juga. Kenapa pada penuh di sini? Karena di bagian sana itu adalah
Nanjing Lu, jalan Nanjing East yang kemarin kita lewatin. Mereka pada kumpul foto di sana buat cari background depan yang di belakang sini. Guys, inilah depan. Dan inilah Nanjing Lu. Selain itu, ini juga historik banget ya bangunannya, karena ini adalah hotel tertua yang ada di Shanghai. Dan ini ada artis hotel juga, dua ini sepertinya. Jadi mereka foto di hotel situ sama dengan background depan. Unik banget. Dari depan kita tinggal nyebrang dikit dan langsung sampai Nanjing East Road. Dan meskipun ini hari kerja, ramenya luar biasa guys. Orang lalu lalang hampir di setiap sudut jalan. Nanjing East Road ini adalah salah satu jalan komersial paling tua dan paling terkenal di kota Shanghai. Dan sejarahnya memang udah dimulai sejak pertengahan abad ke-19 ketika Shanghai mulai berkembang sebagai pelabuhan internasional guys. Dulu jalan ini dipenuhi toko-toko impor, department store, dan pusat perdagangan yang ngelayanin penduduk lokal maupun orang asing yang tinggal di Shanghai. Bagus ya depannya, tapi dari sini. Jadi pas proporsinya. Dari sini. Di sini juga ada dua hotel legendaris. Hotel ini sekarang jadi Fairmont dan terkenal dengan Old Jazz Bar-nya. Jadi tempat ini favorit komunitas ekspatriat kota dan memang rame banget dari dulunya guys. Seiring waktu, kawasan ini tumbuh jadi pusat belanja paling penting di kota ini, dan sampai sekarang statusnya masih belum berubah, memang rame banget. Kalau kalian lihat keramaiannya hari ini, rasanya gampang banget paham kenapa Nanjing East Road sering disebut sebagai salah satu jantungnya kota Shanghai. Di sini kita bisa lihat perpaduan antara bangunan bersejarah, pusat perbelanjaan modern, wisatawan dari berbagai negara, dan ritme kota yang rasanya nggak pernah berhenti guys. Ini lagi ada race Meituan sama Taobao. Dan jujur, untuk ukuran hari kerja, jumlah orangnya benar-benar di luar ekspektasi. Di sini nanti kita coba cari restoran Hot Stickers yang terkenal lagi dan dapat penghargaan Michelin Guide juga. Dan kita coba cari street food snacknya ya guys. Yuk kita coba explore bareng. Selamat malam, habis jalan-jalan di depan Nanjing Lu, kita nemu restoran Michelin Guide lagi. Ini udah 7 penghargaan dari tahun 2019 sampai tahun
2025 guys. Jadi dia jualannya sederhana banget. Dia jualan cuma kayak Pot stickers lagi. Pot stickers bun. pot stickers bun. Ya. Sia lumpau tapi digoreng. Jadi bawahnya tuh selalu Jatuh ya. kayak gosong-gosong gitu beneran jatuh. Baru aku ini kurang lebih kayak gini guys. Nah, ini bawahnya dipanggang. Depannya pakai wijen warna hitam. Ini dalamnya ada airnya. Oke, kita cobain stickersnya. Jadi ini daging di dalamnya. Dia kayak ada udangnya sama dari daging babi. Ini kulit katanya. Ini dipanggang. Masih di stick. Coba. Garing. Menurut aku lebih enak daripada yang kemarin. Ini tipe yang kulitnya tebal banget sih. Iya, kulitnya tebal. Tapi dagingnya malah lebih banyak dari yang kemarin ya. Tebal dan lebih garing. Kalau kemarin lebih berair, lebih ada kuahnya. Jadi selera guys. Jadi kalau misalkan suka yang lebih basah, lebih berair, ada juga yang lebih kering dan kulitnya lebih tebal. Ini kita lihat yang fried prawns and meat buns. Meatnya pork meat gitu aja, jadi ini nggak halal guys. Harganya satu porsinya isi 4 ini 20 ya. 20 itu sekitar 60.000. Sampai 52.000. 2.000 isi 4. Karena ini cukup tebal kulitnya. Makan 2 atau 3 ini sudah kenyang. Kalau seporsi sendiri udah pasti kenyang. Ini benar-benar gede sih. Iya, jauh. Cuma yang kemarin enaknya berair. Coba pakai lada. Jualannya emang ini. Chili oil. Ini si Cianpao ini emang benar-benar khasnya Shanghai. sih. Sebenarnya xiaolongbao itu dari Shanghai ya. Kalau yang crab meat, nah itu sebenarnya Bukan dari Guangzhou ya? Dari sebelah Shanghai juga ada crab meat juga, cuman mungkin mie agak beda. Tapi kalau yang si Cianpao terus Xiaolongbao itu Kita coba. kita pesen wonton juga. Ini wontonnya yang shrimp ya. Wow. Wah, ya seger banget guys. Capek-capek makan ini. Kita cobain wontonnya. Ini juga meat and shrimp. Meat Meat and shrimp juga. Juara banget wontonnya. Wah, kacau. Bisa makan 2 porsi nih. Jadi di Shanghai ini selain wisata sejarah, karena sejarahnya menarik banget, sama wisata kuliner ya kedua. Udah gitu dia juga banyak resto-resto atau tempat makan yang dapat penghargaan Michelin Guide juga guys. Jadi kalau kemarin sempat cerita di Malaysia, Michelin Guide-nya cukup banyak, di sini jauh lebih banyak lagi. Dan nonton yang series Malaysia nanti di sini. Oke, ini adalah stall rice cake, namanya Sen Ta Cheng. Kita Itu ada air. habis beli rice cake di namanya Sen Ta Cheng. Itu stall yang udah lebih dari 50 tahun beroperasi ya, karena dia dapat China Time Honored Brand. Artinya ini title yang dikasih oleh Ministry of Commerce-nya
China buat tempat-tempat atau usaha-usaha yang udah lebih dari 50 tahun berjalan dan punya culture China yang kayak kuat banget gitu. Jadi ini salah satunya, kita beli dua jenis, sebenarnya ada macam-macam. Nah, semua jualannya rice cake, ada yang sweet, ada yang savory. Nah, yang ini kita beli dua yang sweet. Ini tuh namanya... Sebenarnya kemarin kita udah makan juga. Betul, kemarin kita udah makan, cuma kita belum sempat review, makanya hari ini karena lumayan enak ya, Karena lumayan enak, kita mau makan lagi. Betul. Ini adanya kita share. ini adanya di Nanjing Pedestrian Road juga, di Nanjing East. Kalau jalan terus dari daerah East, Depan, ya ini East. Kalau jalan terus dari Depan, terus aja. Nah, itu ada di sederetan jalan itu. Gitu. Nah, ini dalamnya red bean isinya. Jadi ini tuh rice cake yang bentuknya kayak apa ya? Namanya cakwe. Ya. Panjang karena panjang, ya. Jadi namanya tiao tou kao gitu. Isinya red bean. Tiao tuh kayak dari yu tiao, habis itu tou red bean. Terus kau tuh kayak kue gitu, jadi kue red bean. Nah, yep, ada merah-merahnya, kelihatan gak nih? Ya, kurang lebih kayak gitu. Coba lagi Ini makan. Ini yang baru ya. Beda ya? Kalau tadi pagi keras. Oh iya beda banget nih, pegangnya udah beda. Pegang kenyal banget ini, buset. Emang harus langsung makan ya? Komplek tertarik. Beda ya? Kayak oke. Jadi kemarin tuh kita beli kuenya, kita nggak langsung makan karena habis makan juga masih kenyang. Jadi makannya tadi pagi banget. Terus juga rasanya sebenarnya mirip-mirip, cuma teksturnya aja yang jauh beda. Kalau tadi pagi tuh kulitnya udah keras, kalau ini kenyal banget, kayak mochi. Ini sekarang jam 9.15, masih ramai banget di belakang. Terakhir satu sop. Oh, semuanya. Jadi kita lagi di lantai 6 tempat kita nginep. Di lantai 6 ini belakang kita persis adalah Wukang Building. Jadi kalau di depannya ini kayak semacam balkon gitu ya, rooftop. Dan di depannya sini adalah langsung ke Wukang Building. Jadi kalau dilihat dari atas ke bawah ini juga ramai banget ya orang-orang di sini gitu. Karena mereka foto-foto, dan Wukang Building ini adalah salah satu gedung yang paling ikonik di kota Shanghai dan simbol dari Old Shanghai, karena dia juga dibangun dari tahun 1924, jadi udah 102 tahun. Bangunan ini dulunya namanya Normandy Apartments dan kawasannya ada di kawasan Elite Trans Concession-nya. Dan jadi pada awal abad ke-20, Shanghai adalah salah satu kota paling kosmopolitan di Asia. Banyak bankir, pebisnis Eropa, diplomat itu tinggal di area ini guys. Dan Wukang Mansion itu awalnya dibangun sebagai apartemen mewah untuk komunitas internasional tersebut gitu. Jadi memang pada masanya itu punya lift, balkon, dan apartemen besar. Arsiteknya itu orang Hungary, Laszlo Hudek. Dia adalah arsitek kelahiran Hungaria yang kemudian jadi salah satu arsitek paling berpengaruh di Shanghai. Tapi menariknya dia adalah seorang tawanan Perang Dunia I. Dia tentara perang, tapi ditangkap sama Rusia dan ngelariin diri ke Shanghai. Terus dia ngebangun banyak landmark di kota ini. Banyak orang nyebut kalau mau memahamin arsitektur Shanghai modern awal, itu nama Hudek pasti selalu muncul nih guys. Jadi lokasinya berada di perenaman, ada Wukang Road, Weihai, Qingguo, Tianping, sama Yuqing Road. Itulah yang menarik di lokasi ini karena memang menjadi spot sejarah juga sih guys. Menariknya, Wukang Mansion sekarang bukan cuma jadi bangunan bersejarah yang bisa dilihat dari luar aja. Bagian bawah dan area sekitarnya udah berubah jadi salah satu spot wisata paling populer di Shanghai. Banyak cafe, bakery, butik, toko lifestyle, sampai restoran yang menuhin kawasan ini.
Jadi orang datang ke sini bukan cuma buat foto-foto, tapi juga buat nongkrong ngopi dan nikmatin suasana jalanan yang menurutku salah satu yang paling nyaman di Shanghai, guys. Cakep banget. Oh, pastry. Selamat pagi, jadi kita lagi mau sarapan. Kita udah sempat makan roti. Kita nemu ini mungkin hidden gem ya bisa dibilang, karena nggak banyak yang kesini. Jadi kita lagi jalan-jalan di daerah Wuhan, dekatnya Wuhan Mansion sebenarnya. Jadi kan di Wuhan Mansion itu kan ada banyak intersectionnya ya. Ini ada 5 intersection gitu. Nah ini salah satu intersectionnya, salah satu gangnya jalannya lumayan sepi gitu. Terus pas kita lewat kayak ada toko yang menarik itu dari luar tuh katanya sepi, kayaknya tapi banyak banget yang gojeknya, meituannya yang kayak Gojek atau Grab itu yang bolak-balik ambil makanan dari sini gitu. Jadi kita penasaran, kita masukin. Ternyata mereka jual ini tuh kayak dessert ya, jadi Kayak sweet soup. kolang-kaling ya. Sweet soup sih sebenarnya. Dia bilangnya tangyuan. Kalau di Indonesia bukan kolang-kaling, peach gum. Oh ya, kalian pernah dengar peach gum nggak? Kan sempat populer tuh peach gum. Ini semacam itu, tapi toppingnya kita bisa pilih sendiri. Jadi kita pilih base-nya, terus kita pilih level manisnya, lalu kita bisa pilih 4 atau 5 atau 6 topping gitu. Topping yang kita pilih apa aja nih? ada longan. Kita pilih ada longannya, terus ada ini taro, taro. ada taro, terus Ini taro bukan bol. taro, ini taro. Ini taro juga. Oke. Yushou taro. Ini show taro, yang ini taro bol. Nah, ini taro bol. Kuahnya sih manis, tapi karena tadi kita pilih dan emang rekomendasinya itu yang less sweet, jadi emang manisnya nggak terlalu manis juga kok. Jadi light sweet dan ice juga, ini dingin. Sih enak banget guys. Bisa, oh ya tadi Nggak kita bisa terlalu pilih manis. hangat atau ini ya, hangat atau dingin ya. Ya, base-nya bisa macam-macam ya. Nah, itu base-nya bisa kacang kayak kacang hijau gitu, Ya. atau barley. Ini apa? Ini kita pilih yang something first, namanya apa ya tadi? Coba kita lihat ya. Karena bahasa Mandarin semua, tadi kita harus translate ke bahasa Inggris, tapi translationnya kayaknya ngaco ya guys. Silver ear namanya, silver ear kan. Jadi ini snow fungus kalau bahasa Indonesianya, jamur kuping putih. Nah, benar. Jadi ini kita pilihnya jamur kuping putih. Paling enak Apanya? taronya. Taro bol. Bukan yang bol. Biasa. Apakah ini makanan khas Shanghai? Sepertinya bukan. Sudah modern. Atau bukan modern, ini bahkan Ini terus di China lah, iya, dessert China. Chinese dessert. Dessert Tiongkok. Mungkin kalau kita kayak di Indo kalau kita ke Hong Kong, nah kita bisa pilih topping gitu tuh, ada macam-macam topping. Ini mirip-mirip lah, cuman kayaknya toppingnya lebih tradisional sih ini. Di peach gum tadi. Isinya yang gini kalau peach gum. Ada cincau juga. Jadi penasaran sih sama topping lain. Kita bisa bawa juga. Cukup sih, kebanyakan. Yes. Setelah nyobain tang shui, saatnya ritual wajib dulu, ngopi. Nah ini ada parade meituan guys, lucu banget. Ini pai itu deh, bukan meituan.
Oke, jadi sekarang kita ngopi karena explore kota baru tanpa kopi tuh rasanya ada yang kurang. Dan setelah kopi beres, kita lanjut ke salah satu makanan yang udah masuk wishlist juga dari sebelum berangkat ke Shanghai, yaitu sesame noodles-nya. Kelihatannya simple banget, tapi justru ini salah satu mie yang paling legendaris di kota ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat siang dari Shanghai. Kita udah balik lagi di Shanghai dan hari ini kita mau nyobain salah satu makanan legendaris di Shanghai juga. Udah 80 tahun guys restoran ini. Dan dapat Michelin ini ya. Dan dapat Michelin Guide juga. Sama restorannya di Shanghai. Ya. Jadi kita pesen ada 3, jadi satu paket sebenarnya. Sesame noodle, terus kita pesen coklat juga. Sama ada beef curry soup-nya. Ini jadi satu paket sama dia nih, jadi makannya harusnya makan slurp macam mie-nya, sesame noodle-nya, terus ini Hirup. gitu, dihirup. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Jadi sebelum itu kita juga beli ini. Kita beli tanping. Tanping. Yang terkenal banget, yang selalu ngantri. Jalan Tansiang Tanping. Tansiang Tanping. Itu apa tuh? Stall kecil ya, cuman stall kecil sebenarnya, dia jualannya di stall kecil gitu, suami istri, tapi ngantri tuh setiap hari. Ini jualannya kayak tamping, kan telur ya, citang telur, jadi kayak dari telur dibungkus, isiannya banyak tuh, ada cakwe lah, ada sosis, dagingnya, ada sosisnya, semuanya dicampur. Bau pork chop-nya dulu. ini bau sesame-nya keluar banget sih. Tengah. Oh, wijen ya kak? Wijen. Kita dip sama sos. Apa? Apa? Mari kita coba sesame noodle-nya. Wah, 那个餐巾纸没有，餐巾纸没有。 nyampol. Ya, Nggak biasa makan ini. nggak biasa. Kayak kacang, mie kacang gitu, Ini kacang. kacang tanah di Menurut aku enak banget. blender. Jadi kayak mungkin wijen. gado-gado. Ini wijen. Iya. Ini plastiknya enak banget. Ini guys, jadi di dalamnya ada cakwe, ada sosis, dan dibungkus pakai telur. Tenderloinnya dulu. Itu tenderloin. Ada tenderloinnya juga, tenderloin beef. Makanan yang selalu diomongin orang-orang kalau ke Shanghai. Mau kak? Nggak lupa. Suka guys. Kenapa nggak suka aja? Nggak terlalu ada rasa. Ini oke lah. Turis-turis dari seluruh dunia kayaknya ya pada datang ngantri ini. Iya. Menurut kalian gimana guys? Ada yang pernah coba? Mungkin bisa direkomendasiin yang mana yang enak. Ya tanpinya enak, ada kalau dalamnya pork chop. Sebenarnya bukan yang nggak enak ya guys. Cuma tadi kita nunggunya lumayan ngantri panjang. Harganya juga bukan yang murah-murah banget. Itu isinya banyak banget. Ada sosisnya, ada daging juga yang tadi aku bilang tebal banget. Tapi
tapi rasanya hambar aja gitu. Sausnya agak manis, terus sosisnya juga agak manis, bukan sosis yang gurih asin gitu guys. Wah, nah ini aku cukup. Jadi kita baru aja sampai di lokasi yang paling menarik di kota Shanghai. Ini adalah 1933 Old Mill Farm. Ini adalah pusat pemotongan hewan terbesar di kota ini guys dulunya. Jadi awal dibangun tahun 1933 oleh arsitek Inggris namanya Balfours. Dan tujuan dari tempat ini adalah pada saat dia masih dijajah oleh Prancis dan Inggris, ini jadi pusat pemotongan hewan terbesar di kota ini. Karena kota ini jadi kawasan internasional dan berkembangnya sangat cepat, maka dibutuhkan satu area khusus untuk pemotongan daging atau slaughterhouse supaya bisa memenuhi kebutuhan daging di seluruh kotanya gitu guys. Sekarang tempat ini jadi ruang kreatif, galeri seni, dan foto private juga gitu guys. Jadi menariknya arsitektur dari gedung ini adalah brutalism atau beton yang terekspos langsung. Dan itu kayak beton menyatu semua gitu ya. Dan uniknya Shanghai sendiri sebelum menjadi kota yang sangat berkembang dan menjadi pusat finansial dunia, dulu dia juga pernah bertransisi dulu menjadi pusat industrial gitu guys. Menarik sih tempatnya karena benar-benar definisi dari industrial brutalism ini, karena benar-benar konkret semua, disemenin doang gedungnya. Terus ini banyak, jadi kayak agak kayak maze ya. Tadi sempat lihat beberapa meituan bolak-balik ngirim makanan, itu mereka aja kayak bingung gitu yang mana ya ruangannya gitu, karena di sini sebenarnya sekarang itu jadi tempat kerjanya creative houses lah. Jadi banyak orang-orang kantornya di sini. Kebanyakan kantor-kantor desain, kantor-kantor kayak architecture, terus ada yang kayak gallery atau desain-desain fashion kreatif gitulah. Itu. Nah, terus di lantai paling atasnya dia ada kayak aula gede, cukup gede, ada 2 atau 3 aula ya itu ya. Biasanya dijadiin tempat exhibition gitu. Jadi unik banget sih, mereka benar-benar repurpose this building yang mungkin kalau pemerintah kota lain dihancurin mungkin ya, karena udah nggak tahu nih buat apa gitu kan. Tadinya slaughterhouse itu tempat potong hewan, tapi mereka bisa repurpose this building beautifully buat jadi tempat kerja. Menjadi kreatif banget sih. Kita lagi di West Nanjing. Kalau kemarin di East Nanjing bangunannya lebih tradisional, ini lebih terkonsep lagi guys. Ini kayak di UK kayaknya ya bangunannya. Suasananya ramai banget, seru.
Ini kita masuk ke kawasan taman di daerah North Ban. Jadi kalau kemarin kita di Deban, ini adalah Deban kawasan utaranya. Dia ada taman, gede banget tamannya. Dan sore-sore ini enak banget buat lari sore dan santai-santai di sekitar taman juga. Ini tamannya. View-nya menara radio ya, Pearl Tower. Cakep banget. Ini telur yang katanya terkenal karena ada reflection kalau kena cahaya matahari. Dan di depan sini view-nya udah Liu Chacui, kawasan CBD-nya Shanghai guys. Cakep banget. Cakep banget tamannya. Ini juga udah didesain buat jogging track, buat jalan sore atau jalan pagi, atau yang suka lari bisa lari di sini. Dan di pinggiran tamannya juga banyak bangku-bangku buat nyantai dengan view sungainya, Huangpu River. Dan nggak lupa di sini juga banyak vending machine, jualan minuman. Sebelah kanan ada view jembatan. Dan kalau dari atas jembatan sini kita bisa lihat langsung view Chacui-nya guys. Kita coba ke sana ya. Kita coba lihat view dari jembatan ke Liu Chacui. Di jembatan tadi juga dibikin bangku-bangku buat orang-orang pengunjung lokal dan turis santai di tamannya. Makan terakhir di Shanghai, kita makan di restoran namanya Yuxingji. Dia jualan crab noodles utamanya. Menu utamanya adalah crab noodles. Tapi kita juga pesan beberapa menu lainnya. Jadi ada ini crab meat and shrimp meat. Jadi kita pesan crab meat and shrimp meat. Dia ada crab roll juga sebenarnya. Cuman ya ini yang kita pesan. Terus kita pesen xiao long bao, isinya pork meat, sama kita pesen wonton, isinya shepherd's purse and shrimp. Kita coba rasanya kayak gitu. Cuman tadi kita udah makan crab meat and shrimp meat ini luar biasa sekali. Enak banget guys. Ini kayaknya makanan terenak kita ya, makanan terenak sepanjang trip ini deh. Ya nggak sih, dinobatkan sebagai yang terenak nih. Gimana rasanya? Menurutku aku pribadi ini yang paling enak di trip ini. Rasanya gurih banget, segar banget kayaknya. Ya, segar banget semua bahan-bahannya, crabnya, udangnya, terus adonan mie-nya juga apa ya, ini nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, pas lah. Kenyal. Wontonnya juga enak banget sih. Porsinya juga banyak.
Harganya memang nggak terlalu murah, 88 ini satu porsi, 200.000. Ini pakai kepiting, bener-bener kepitingnya banyak banget. Sama udangnya juga banyak banget. Satu mangkok penuh ya. Satu mangkok penuh nih. Ini juga wontonnya gede-gede banget. Ada berapa potong? Ini dipotong ya. Ini jumbo porsi ini si wontonnya. Kita pakai chili oil lagi. Enak, tambah enak banget. Wontonnya harganya 22. Xiaolong pao-nya harganya 18. Terus dapat beberapa Kondimen gratis ya dari kondimen pesan gratis. noodlesnya. Ada tomat, cherry tomat, Cherry tomato, terus itu pickle, ubi nggak sih itu kayaknya? bukan sih, lobak. Ini jamur kuping. Kita coba juga cherry tomat, tomatonya. Wow, manis. Panas. Gila, pangsitnya juga enak banget ya. Isinya banyak banget sih. Padet Banget. Kulitnya agak tipis tapi justru jadi enak ya. Kan ada Shepherd persen shrimp kan tadi. Xiaolong pao juga enak, tapi lebih manis rasanya. Tadi Overall jadi gimana? Suka nggak? 9,5 lah ya nilainya. 9,5. Boleh nggak ini dapat tas 9,5? Recommended banget kalau teman-teman kesini ke Shanghai di daerah Rokban. Segitu dulu edisi Shanghai kali ini. Thank you guys for watching. Bye.